FPI ini dari awal selalu memerangi perjudian, selalu memerangi kemaksiatan dari dulu, ya. Bertarung bentrok dengan bandar judi, ya, bentrok dengan preman-preman gitu kan. FPI ini memerangi kemaksiatan, memerangi kemungkaran, memerangi perjudian. Nah sekarang polisinya gara-gara Sambo ini, efek Sambo ini rame-rame nutup perjudian. Jadi selama ini kalian kemana itu kan? Oke ya, itu next lah ya. Oh iya, mumpung ingat ya, mumpung ngomong FPI ini. Ini ada videonya Mahfud MD ya. Oh ternyata dia yang membubarkan FPI ya. Ini saya putar videonya. Banyak saya banyak pengalaman Mas Akbar ya. Ya selesai kalau saya koordinasikan dengan melibatkan banyak orang, sesuatu yang Presiden sering katakan tapi tidak terlaksana karena tidak ada koordinasi seperti kata Pak Akbar tadi. Misalnya saya minta maaf soal BLBI. Itu udah lama Presiden buka. Terus siapa yang bertanggung jawab? Menteri ini enggak, menteri itu enggak, menteri itu enggak. Saya bilang ke Presiden, Pak, saya koordinasikan tapi saya minta ke Pres. Ya. Saya akan memimpin itu, menterinya disebutkan yang harus ikut saya. Keluar ke Pres, jalan. Sama ketika FPI mau dinyatakan bubar atau tidak punya legal standing, itu kan udah bertahun-tahun. Dulu Pak ini yang mengatakan sudah, pokoknya kalau saya sudah Kapolri, saya diberi waktu sekian bulan. Kapolri berikutnya sama. Lalu di mana masalahnya? Gitu. Setiap saya tanya ke Presiden ternyata saling tunjuk nih, ada 7 institusi itu. Saya bilang Presiden, saya yang memimpin Pak. Iya, itu cepat itu, gitu. Biar jelas saja, biar tidak dikira kita sewenang-wenang, tidak punya alasan macam-macam kan. Ya dikeluarkan Impres, saya ditunjuk, selesai. Nah gimana? Jadi memang seiring waktu berputar ya, kebenaran itu tidak akan hilang. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran itu ibarat kamu sumbat, kamu tutup, kamu bunuh, ya kamu kebiri. Yang namanya kebenaran akan tetap mencari jalannya. Dia akan mencari celahnya. Dia akan mencari pusarannya. Dia akan terus berjalan, ya, melayani takdirnya. Nah, dan itu hanya soal waktu. Nah sekarang ini dengan sendirinya dia buka-buka sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Ternyata yang membubarkan FPI adalah dia ya. Ya tentu anggarannya besar ya. Ini ada tulisan ini, harusnya kita berterima kasih kepada FPI karena selama ini FPI berjuang melawan maksiat seperti judi, miras, pelacuran, dan narkoba. Tapi FPI justru dibenci, tidak Pancasilais, intoleran, dan dituduh organisasi Islam teroris. Sekarang karena kasus Duren 3, polisi sedang hot-hotnya berburu judi. Terus ini apa lagi nih? Anak Sambo alami trauma berat, orang tuanya terancam hukuman mati. Saat berbuat kejahatan mereka enjoy. Nggak mikir dampaknya, merasa berkuasa seakan-akan dunia milik mereka. Sambo monster psikopat. Nggak mikir imbas kasus pembunuhan berencana Brigadir J, anak Verdi Sambo, banjir bulian. Tak ada kejahatan yang sempurna. Bagaimana nasib 4 anak-anak dari Sunardi yang setruk, difitnah teroris, ditembak mati oleh Densus di Sukoharjo? Gimana nasib anak-anaknya? Bagaimana dengan anak-anak lainnya yang orang tuanya difitnah teroris, lalu dibunuh oleh polisi di jalanan tanpa pengadilan? Ada yang prihatin? Enggak ada. Ya, jauh lebih layak dikasihani itu. Bagaimana dengan trauma anak-anak santri yang difitnah calon teroris? Sama Denny Siregar dulu itu. Masa depan anak-anak Sambo, Putri aja masih diminta untuk diperhatikan, tapi masa depan fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan terlunta-lunta di jalanan. Anak-anak lain yang juga menderita akibat kezaliman kebiadaban polisi di era revolusi mental ini sangat banyak dan lebih banyak dikasihani daripada anaknya si Sambo yang bergelimang harta haram. Akhirnya minta dikasihani. Ya, hukum harus tetap jalan agar ada efek jera buat pelaku kejahatan. Hartanya disita dari mana berasal.
Kasihan anak-anak Sambo dan Putri kena dampak atas kejahatan kedua orang tuanya. Tapi kan duitnya banyak, nyanti aja kali. Ya, gimana dengan nasib anaknya Dr. Sunardi yang ditembak mati, difitnah teroris? Bagaimana dengan anak-anak 6 syuhada ya? Gimana dengan perasaan orang tuanya, saudara-saudaranya? Banyak pokoknya. Gimana dengan anak-anak yang dibantai, ditendang waktu demo ya kan? Oleh polisi-polisi biadab itu ya. Apalagi nih. Oke, yang terakhir teman ya. Ini yang terakhir. Saya hanya baca berita. Kerusakan institusi Polri akibat kebijakan presiden yang salah. Nih tulisannya keren ini. Sadar atau tidak, berawal dari keberadaan positioning Polri ya, langsung dibawa presiden. Polisi dipersenjatai melebihi kekuatan senjata TNI oleh presiden. Dengan imbalan loyalitas buta polisi pada presiden, petaka awal terjadi kerusakan di tubuh Polri. Perselingkuhan presiden dengan Polri menyebabkan kewenangan dan kekuasaan Polri bukan terkendali, justru menjadi liar. Terjadi abuse of power oleh polisi. Menjadi kekuatan super body, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan akibat presiden telah memanjakan Polri, melampaui peran, fungsi, dan tupoksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tugas polisi itu hanya 3. Penegak hukum, menjaga Kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Telah masuk ke ranah politik sebagai pengaman presiden mengatasi atau menindak siapapun yang berseberangan dan melawan kekuasaan. Konon para politis sudah dirancang jarak jauh sejak Tito Karnavian sebagai Kapolri. Bukan hanya sebagai kekuatan mengamankan suara hasil pilpres, tetapi memenangkan suara untuk kemenangan presiden. Kata Bung Anton Permana, imbalan politisnya presiden menempatkan polisi hampir di semua urusan negara. Di setiap departemen hampir ada polisi. Di Bulog, Kumhan, Parekraf, atau ada 44 jabatan diisi oleh polisi. Tito Karnavian sendiri langsung mendapatkan jatah sebagai Mendagri. Lebih liar lagi tugas TNI sebagai penanganan terorisme, separatisme, pengaman objek vital, pengamanan wilayah perbatasan juga diambil alih polisi. Padahal itu jelas dan tegas tugas TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 katanya lebih lanjut. Presiden tidak tanggung-tanggung mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 22 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia untuk menambah kekuasaan Polri agar lebih luas karena tidak ada dalam undang-undang polisi. Padahal secara hierarki perundangan Perpres itu di bawah undang-undang. Yang muncul kemudian hari, kekuasaan polisi merambah kemana-mana. Polisi bertindak cepat mengkriminalisasi tokoh, siapapun yang menentang dan berbeda pandangan dengan sang penguasa. Kriminalisasi ulama, begitu sadis cara menangani demo, begitu sadis cara menanganinya. Termasuk menangani demo dengan kekerasan di luar peri kemanusiaan, bahkan di mana-mana berperan sebagai bodyguard, oligarki sebagai penjaga, rampasan tanah jarahannya dari gangguan. Diduga kuat ikut mengamankan TKA asing khususnya dari Cina masuk berbondong-bondong ke Indonesia. TNI dianaktirikan bahkan terkesan dilemahkan. TNI melalui binternya diamputasi. TNI masuk desa sebagai kemanunggalan TNI dan rakyat tidak terdengar lagi. Kewenangannya juga banyak dicabut atas nama kekuasaan presiden untuk mengamankan kekuasaan presiden, menempatkan Polri sebagai bodyguardnya. Kesombongan Polri membesar ketika merasa bahwa Polri langsung di bawah presiden dan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Presiden berdalih menambah kekuasaan Polri adalah untuk memerankan Polri perang melawan perang asimetris
perang yang tidak tampak seperti perang ideologi, perang ekonomi, perang dagang, perang pemikiran.